dari core mereka ke counter oleh EVOS Esports. Jadi dari core-nya ditaruh di terakhir karena EVOS juga nggak mungkin ngambil core, nggak ada kontes. Meletakkan core di last pick dari Siren Esports itu adalah jalan yang sangat pintar. Ya. Selena, bener Selenanya nggak di-ban. Selena nggak di-ban. Kemarin tuh beberapa kali gamenya Selena selalu jadi sasaran pertama untuk di-ban ya, tapi dia agak skip. Sementara kalau dari Balmonnya sendiri memang nggak pernah absen sih dari EVOS. Oh, Balmon selalu dipakai juga sama Clover. Selena. oh rupanya Enggak. Di prank kita ya. Happy birthday. Birthday karena Parsyanya di ban. Kalau misalnya Parsya nggak di ban mungkin bakal memilih Parsya, tapi lebih milih ngamanin Lunox sama Selenanya. Ya, mereka punya damage awal yang cukup dari Lunox dan juga mungkin Selena ini akan jadi pengaruh besar kepada Siren Esports. Pergerakan mereka akan sangat terlihat oleh tim EVOS. Kemanapun mereka melangkah, mereka harus berhati-hati. Jangan sampai kena abyssal trap, jangan sampai ketahuan. Apalagi kalau mereka stay di lane, itu juga harus berhati-hati dari pick offan seorang Selena. Tapi last pick dari Siren Esports ada Roger. Wow. Oh, sang serigala. Ganteng-ganteng serigala. Iya, GGS ya. Harusnya kan serigalanya dari EVOS ya. Oh iya juga. Siren itu ini ya, duyung ya? Duyung. Duyung. Dan teman-teman semuanya yang lagi nonton, coba kalian prediksi di game pertama kali ini di Mobile Legends Bang Bang Development League, siapa yang akan memenangkannya? Apakah Siren Esports atau EVOS Esports? Dan ini langsung aja ya, prediksi di kolom komentar. pakai hashtagnya masing-masing di bawah. Siapa yang ngedukung EVOS, siapa yang ngedukung Siren. Ngedukung ya, tolong jangan menghina-hina. Mendingan langsung aja pakai hashtag dari masing-masing tim, misalnya dari EVOS Roar, Siren apa Bu? Siren win. Ya, Ntar aku lupa. Aku tanya dulu sama Edward. Ya, langsung aja kalian di rumah pasti pada tahu ya untuk tagline masing-masing. Langsung aja diramein kolom komentarnya supaya dari para player makin semangat juga nih mainnya ya. Iya betul pastinya. Welcome to Mobile Legends. Bulu-bulu kita sudah ada di Land of Dawn. Di mana ini dia Invis dengan Esmeraldanya di area bottom lane dan ada Hansim di area top lane, tapi Invis sudah bertemu langsung dengan Clover di area bottom lane. Tentunya dari Hansimnya masih bisa menanggulangi sendirian karena teman-teman dari Siren Esports mereka bergerak ke area blue buff-nya. Ini adalah jalan yang sangat pintar dari Siren Esports. Mereka mencuri blue buff dari seorang Link terlebih dahulu karena Link tanpa blue buff itu kayak motor tanpa bensin. Waduh, nggak bisa jalan ya. Tapi masih ada kesempatan untuk ngerebut lagi blue buff dari Sirennya sendiri karena belum diamanin ya. Betul. Ini pergerakan dari Iris yang langsung ke red buff dan ngebiarin blue buff-nya terbuka. Siren mereka komit 4 hero ke area blue buff. Mereka mau menyiksa Iris di early game dan ada Altamis bersama dengan J. Patapon juga sudah berada di area mid lane, sedangkan Adder sudah kembali ke area top lane menjaga landingnya. Dan semuanya kali ini mereka juga nggak ngebiarin dari tim Siren ngelepasin blue buff-nya gitu aja. Ada Abyssal Arrow connect kepada Altamis, itu tuh nggak berpengaruh banyak karena blue buff, double blue buff dikantongi oleh J. Wah, ini bakalan bahaya banget untuk Linknya ya kalau misalnya bakalan ketinggalan terus dari buff-nya sendiri. Mungkin perlu dibawa ke late game ya kalau misalnya dari Linknya digangguin terus. Iya, tapi apakah Siren akan ngasih blue buff-nya yang kedua untuk Link? Karena ngelihat dari blue buff yang pertama, Siren tahu betul gimana cara untuk nge-shutdown Iris. Dan ketika nggak ada blue buff, otomatis pergerakan dari Iris akan semakin terlambat. Dan Iris baru dikombo oleh seorang Siren aja, itu udah sakit banget oleh Altamis. Akan kemana? Altamis mau surprise attack kah? Ternyata tidak. Sudah melihat ada Iris yang ada di tengah. Rotation dikeluarkan, tapi belum bisa untuk nge-shutdown seorang Iris. Iya, untuk di awal-awal kayaknya cuman ya bakalan cicil-cicil aja ya, kayak gerak-gerak dikit. Yes. Tapi untuk inisiasi war lagi kan, untuk inisiasi gankingnya kayaknya belum. Tapi sementara di bawah Invis nggak bisa kemana-mana. First blood berhasil didapatkan, tapi satu ternyata. Iya, walaupun Purify sudah digunakan, tapi itu nggak bisa berpengaruh banyak. Rotasi ke arah bottom lane, tapi ini 2 untuk 1. Siren Esports sekarang mengantongi 2 poin kill-nya.
Wow, rupanya Hansim juga menjadi korbannya. Dan lagi Blue Buff-nya sudah muncul. Tapi Siren Esports langsung meresponnya. Coba untuk melakukan pencurian dan Blue Buff gagal dikantongi. Ada Tempest Goblin, Aris coba untuk kabur dari peperangan yang gak akan bisa dia menangkan. Tanpa adanya Blue Buff kali ini, Patapon, Siren Rage-nya mencoba untuk kembali ke arah belakang. Tapi Meltdown dengan sangat cepat. EVOS Esports mendapatkan 1 poin kill dan Jay. Ayo bisa Lero connect terhadap Jay. Jay gak bisa kemana-mana. Dan dua untuk dua. Acer tertinggal sendirian. Acer tumbang kali ini. Kemenangan di tangan EVOS Esports. Ya, bisa dibalikin lagi ya keadaannya walaupun dari segi network sendiri tetap masih diunggulin sama tim Siren. Tapi it's okay, masih cukup aman juga karena dari Esmeralda sama Loi-nya masih bisa untuk defense lagi area mid lane-nya kali ini. Yes. Itu aku pikir bakal ini loh. Dimenangkan oleh tim Siren, ternyata enggak. Positioningnya rupanya porak-poranda dari Siren. EVOS Esports berhasil untuk nge-setup dengan baik. Zoidberg, Abyssal Arrow-nya tadi itu Abyssal Arrow 100 miliar kayaknya ya, kena langsung ke Jay. Dan akhirnya Jay terpanis kali ini di menit yang ketiga. Dia tumbang habis nyolong Blue Buff, tapi dianya harus tumbang. Tapi Iris begitu tertinggal kali ini, walaupun Jay sudah tumbang 1 kali, tapi level Jay di atas Iris. Nah, itu ya, karena tadi dari Jay beberapa kali dapat Blue Buff-nya. Sekarang malah bakalan coba untuk ngamanin dulu turtle pertama. Hansim bakal coba untuk gangguin dikit aja, tapi enggak, udah berhasil di-secure sama Jay. Yap. Ini nggak dimau tentunya untuk EVOS Esports ngebiarin Jay untuk owning di early. Karena kalau enggak nanti damage-nya bakal susah untuk ditanggulangi. Panzer langsung Way of Dragon ke arah Jay. Tapi ada Siren Rage yang sangat baik. Connect terhadap 2 hero Police Starbone ke arah belakang. Panzer masih bisa flick out kabur dan selamat. Tapi Hansim pun juga bisa bertahan. Hansimnya masih bisa flicker juga. Semuanya kabur dari gempuran Siren. Tapi di area mid lane Azer berhasil mengusir teman-teman dari EVOS. Gagal untuk mendapatkan 1 turret di area bottom lane. Iris dengan bebas yang melakukan split push 2 turret di area bottom lane harus hilang dari Siren Esports. Ya, lebih milih untuk main objektif dari EVOS sendiri ya, walaupun dari segi tadi jungle-nya digangguin terus, Esus udah ngamanin 2, tapi di Jay agak sedikit low, bakalan coba untuk mundur dulu. Yap, low, lagi-lagi rotation dan dispersion dari Loi itu bener-bener sakit, ngeganggu banget, damage yang sangat besar. Kali ini Roger juga udah cukup bisa dibilang sakit dengan level 9-nya. Ada Abyssal Trap, terkena Altamis masih bisa selamat. Gak ada yang mau overcommit dari EVOS Esports. Abyssal Arrow lagi, Zoidberg terus-terusan nge-spam, dibuang-buang lelenya. Lele lagi murah ya bang. Sekali ini beranaknya banyak ya? Dikasih makannya dedek. Aduh. Dan Siren Esports, mereka sedikit tertinggal dari segi turret karena di area bottom lane EVOS berhasil mengantongi 2, sedangkan Siren baru mengantongi 1 saja di area bottom lane. Rotasi yang dilakukan oleh tim Siren bisa dibilang beberapa kali nggak membuahkan hasil apapun. Dari segi turret nggak dapet, pick off juga nggak dapet, EVOS mereka bisa menjawab apa yang dilakukan oleh Siren dengan sangat baik. Sehingga membuat sekarang walaupun kita lihat ini EVOS Esports agak sedikit tertati-tati karena Irisnya benar-benar diganggu banget, tapi dari segi network mereka masih cukup baik. Bisa diunggulin, bisa dibalikin lagi ya, network yang sempat ketinggalan tadi di awal. Bener, Clover dia nggak bisa kemana-mana lagi, flick out kabur, Zoidberg di area tengah. Abyssal Arrow-nya kena terhadap Acer, tapi nggak ada yang bisa nge-follow up. Iris kali ini sudah memiliki Blue Buff. Dia bakal untuk nge-contest Turtle-nya kan, tapi rupanya tidak bisa. Turtle meltdown dengan sangat cepat. Damage dari Jay sudah sangat besar. Panzer mencoba untuk kabur dengan Cyclone Eye. Bisa kabur, Panzer masih bisa selamat. Nyaris tadi ya, tuh dari Panzernya juga deg-degser kayaknya. Yes. Wah, aduh, jantung bola pasti berkali-kali loh, hampir meninggoy. Tapi ternyata enggak, almost sniper enough ya. Ini belum cukup dan teman-teman dari Siren Esports akhirnya mengamankan 1 objektif di area top lane setelah mengantongi turtle. Banyak sekali yang mereka dapatkan di mid game ini. Mereka bergerak langsung ke area top lane setelah mengamankan turtle. EVOS sedikit terlambat untuk melakukan penanggulangan apa yang dilakukan oleh Siren. Respon yang sedikit terlambat. Iya, selalu kayak gitu ya. Setiap ada yang terjadi fight-nya. Abyssal Arrow lagi, ada Zoidberg di tengah. Tapi rupanya enggak, malah kali ini Zoidberg yang dikejar-kejar. Coba untuk dikejar dan akhirnya dia pun harus tumbang. Rotation dispersion tapi Hansim memilih untuk kabur. Dengan Inferno yang sudah dimiliki dia langsung kabur aja. Mencoba untuk berperang di area depan. Tempest Goblin dikeluarkan oleh Iris, tapi terlalu banyak. 5 hero
hero dari Siren Esports. Mereka sudah di area mid lane dan EVOS mereka nggak siap untuk war di area mid lane. Ya, susah banget sih untuk nembus Esmeralda juga sama Kufranya bakal tebal banget, tapi Hansim cicil aja. Dia menjadi falling Starbone dari belakang Hansim. Dia masih bisa selamat hanya untuk make sure bahwa Siren Esports mendapatkan objektif di area mid lane. Bakalan susah ya ini ya, karena dari linknya juga masih butuh farming lebih banyak lagi setelah di awal-awal diganggu, jadi kayaknya ya udahlah ditukar satu untuk turretnya, tapi di bawah kayak bakalan keculik Iris. Diam seorang diri, Tempest of Blade defensif dikeluarkan, kabur saja, parkour jadi anak layang, terbang ke arah kiri dari arah kanan, dan dia masih bisa selamat. Usaha ganking di area bottom lane gagal, tapi di area top lane kali ini malah temannya harus hilang. Ada Invis yang nggak bisa kabur kemana-mana lagi, walaupun ada Purify yang sudah digunakan, tapi ini langsung dikomit oleh EVOS Esports dengan 3 playernya. Lockdown dan damage yang sangat pasti tentunya. Tapi Siren Esports mereka berhasil mengantongi Turtle sebagai balasannya. Membiarkan Invis di area top lane, biarin aja. Dan Jay dengan 3 buff yang dia miliki, red buff, blue buff, turtle buff. Dan sekarang dia mau red buff lagi ini ya, kalau digambar-gambar lagi, red buffnya digambar lagi, itu udah penuh ya barnya ya? Bener. Barnya bakal penuh, tapi di tengah-tengah bakal rame banget. Way of Dragon berhasil dapatkan Woing-nya. Iya. Tapi Roger harus mundur. Iya, Roger harus mundur. Dia sudah kehilangan Patapon dan juga Altamis. Gak ada setup yang bisa dilakukan oleh Patapon sekarang, dan teman-temannya juga mereka ngebutuhin banget sih buat support mereka. Dan sekarang dari EVOS mereka juga nggak mau bermain terlalu buru-buru. Dan kalau kita ngelihat dari Roger, dari J, dia udah ngedapetin Endless Battle dan sesaat lagi akan ke Blade of Despair, sehingga damage-nya akan semakin besar lagi. Tapi di sisi lain di sini juga Iris pun demikian. Jadi perkembangan dari kedua core milik EVOS dan juga Siren bisa dibilang Masih balance ya? Masih balance banget, karena mereka juga lumayan cukup main objektif main tadi di area midnya ya. Itu Siren race-nya, aduh dia udah kabur utama dulu, dan yang lainnya juga nggak siap ya. Dan surprise, ada paus. Untung bukan hiu ya. Tapi kalau Paus lawan Wolf menang siapa tuh? Kalau apa? Gimana? Paus sama? Karena ini kan yang ngepost kan dari EVOS ya. Wolf, serigala ya kan. Lawan Paus menang mana tuh? Satu di air, satu di darat. Satu di air. Ketemunya di mana nih? Perangnya di mana? Tergantung gelutnya di mana. Nah, di Land of Dawn. Oke, tapi gak apa-apa, ini masih pause pertama ya. Main blown Ya, pertanyaan Ica itu udah S3 ini. Susah untuk dijawab. Dan technical pause dari tim EVOS nggak apa-apa, kita tungguin karena kita mau semua pemainnya itu berperforma dengan maksimal. Betul. Tanpa ada gangguan sama sekali. Kalau pause nggak apa-apa karena sebenarnya juga di rules sudah tertulis bahwa setiap tim berhak untuk mendapatkan maksimal 5 menit di setiap gamenya. Jadi kalau EVOS ini mau nge-pause nggak apa-apa, sampai 5 menit kemudian nanti gantian Siren 5 menit nggak apa-apa. Yang penting dalam satu game cuma total itu 10 menit, 5 menit tiap tim. Nah, biar gak terlalu panjang juga, jadi waktu adalah kunci ya. Waktu adalah kunci. Kalau kita akan langsung masuk nih bareng-bareng, yuk kita balik ke Land of Dawn. Inilah dia masih dalam game yang pertama dalam Best of 3 Series. Match yang pertama di hari yang kedua dari MDL. Kedudukan sementara bisa dibilang ini EVOS Esports bermain dengan sangat licin. Mereka walaupun kalau bisa kita lihat mereka selalu menghindari peperangan, tapi objektif gaming nggak pernah mereka lewatkan. Dengan Siren Esports mereka selalu bergandeng tangan, jalannya bareng-bareng. Jalan bareng-bareng, karena kalau misalnya keculik satu persatu bakalan bahaya banget pastinya. Bakal jadi bumerang, tapi Panzer sana dua Dragon berhasil didapatkan satu Woi juga. Selalu keculik Woi-nya ya sama cowoknya. Iya, dan Purify-nya masih cooldown, gak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Dan inisiasi yang sangat baik tentunya dari Panzer. Patapon dia lakuin Titan Race ke arah rerumputan. Gak ada hero yang bisa didapatkan oleh tim Siren Esports. Patapon, setup yang tidak berhasil, mereka harus menunggu lagi momentum yang tepat untuk melakukan counter attack. Titan Revenge ke arah mana? Ternyata gak ada yang bisa didapatkan. Bouncing ball untuk kabur saja, tapi Panzer sudah ada di depan. Terkena bisa Lero, Panzer gak bisa kabur lagi. Oh, no. Tapi kalau bisa kita lihat Patapon. kekompakan yang dimiliki sama EVOS sudah mulai kembali terlihat ya.
Dimana di awal tadi sempat kewalahan, tapi kayaknya inisiasi Lord pertama nih bakalan dikonteskan sama Siren di sana. Iya, mereka kan mau ngasih gratis sih. Dan Little Wonder sudah dikantongi juga. Iris semakin kuat lagi untuk mengamankan dari segi Lordnya. Teman-teman semuanya akan mendapatkan 2 tambahan. Tapi teman-teman dari Siren Esports juga nggak mau ngasih. Tinggal diam. Lord sudah berhasil dikantongi oleh tim EVOS Esports. Langsung kabur. Iris nggak mau melakukan peperangan. Lagi dan lagi dia memilih untuk kabur. EVOS mereka nggak mau perang. Mereka cuma mau bermain aman, nggak mau mengambil keputusan yang terlalu gegabah mungkin karena Episode juga belum ada yang connect ke siapapun sehingga EVOS Esports memilih untuk melakukan pick off saja daripada war besar. Ya lumayan untuk nyicil-nyicil HP dari tim Siren ya. Karena memang sayang sih, udah dapetin Lord, terus kalau misalnya mereka kalah fight-nya malah jadi jomplang dan Lordnya malah jadi sia-sia. Benar banget. Ini keputusan yang sangat bijak dari tim EVOS Esports bermain sabar. Tapi kali ini permasalahannya dari tim Siren Esports mereka harus berpikir gimana caranya untuk menanggulangi apa yang akan dilakukan oleh EVOS. Karena lihat rotasi dari Link, dia akan nge-push top lane-nya. Sehingga kemungkinan besarnya akan ada 3 lane yang di-push oleh tim EVOS menuju ke area turret tier kedua dari tim EVOS. Di area tengah bisa Lero langsung connect, akan di-combo ke Panzernya. Memilih untuk sabar, nggak mau ngebuang-buang Wave Dragon terhadap dari Azernya. Tapi dari bottom lane, Lord sudah akan menyentuh dari inhibitor. Di area top lane, ada Iris yang melawan split push seorang diri. Falling Star pun gak kena siapapun, hanya untuk membersihkan minion saja. Tapi turret tak bisa diselamatkan. Di area top lane, inhibitor harus pecah. Di area tengah, ada rotation, defension, dikeluarkan semuanya. Maju ke arah depan, berfokus terhadap Anzer. Selain diri, masih ada Immortality. Anzer masih cukup berani maju ke arah depan. Sekarang sudah ada Immortality. Hansi menunggu dengan sabar, tapi Azir memilih untuk kabur saja. EVOS sudah cukup puas dengan satu inhibitor yang ada di area top lane. Itu benar-benar main sabar banget ya. Dia cuman ngambilin objeknya aja. Sementara dari player sendiri nggak ada yang kecelik sama sekali di sana ya. Walaupun Azer tadi udah benar-benar low HP, tapi mukulin Xborg memang lumayan capek sih. Iya, mereka nggak mau waktu juga sih. Mereka udah cukup puas, nggak mau ngambil resiko juga dari tim EVOS Esports. Tapi permainan yang mungkin dari awal juga aku udah lihat ketika ada sudah langsung berfokus ke area top lane, mereka mau nge-push 3 lane-nya. Dan pada akhirnya di sini ketika satu hal yang dilakukan oleh tim EVOS itu mendapatkan Lord-nya, membuahkan hasil yang sangat besar untuk EVOS. Lumayan dapetin inhibitor di atas sih. Dan tier kedua pun udah hilang semuanya juga, yang di area tengah pula. Dan kali ini Siren nggak mau tinggal diam, langsung ada Falling Star menggara Iris. Tapi Tempest of Fate pun dikeluarkan oleh tim oleh Iris. Iris memilih untuk kabur lagi, nggak mau berperang. Siren Esports berhasil menculik 2 hero dari tim EVOS, melakukan push balasan. Kali ini bergerak ke area mid lane. Red buff-nya ke reset lagi. Mereka fokus untuk nge-push, nggak mau mentingin minion jungle, nggak mau mentingin buff terlebih dahulu. Satu turret dia dapatkan, bergerak lagi ke area inhibitor, ternyata tidak. Dari Siren, mereka sabar banget, nggak mau gegabah. J-nya masih sibuk farming, ngebersihin semua minion jungle milik tim EVOS. Ya, untuk mempersempit lagi dari Irisnya, nggak bisa untuk ngejungle lagi nantinya. Siren Rage. Patapun melakukan rage-nya, tapi di arah belakang Iris sudah sekarat dengan combo diversion rotation yang dimiliki oleh Altamis. Ini bisa jadi bayangkan kan mereka komit sepertinya tidak, karena mereka nggak mau membuang waktunya. Ini udah masuk ke area late game juga, masuk 15 menit karena inhibitor juga udah pecah dari tim Siren. Sebenarnya ini belum ya gimana ya, meski menit segini EVOS Esports masih bisa bertahan. Perbedaan network pun sebenarnya nggak jauh, Tipis-tipis aja, tapi kayaknya mungkin mereka bakalan nungguin Lord kedua juga ya. Untuk nge-push memang agak susah, apalagi untuk build itemnya juga yang udah ada beberapa yang jadi. NOD juga bahkan udah dikantongin sama Altamisnya tadi. Iya, dan Lord yang kedua sudah datang di Land of Dawn yang akan sangat membantu tentunya dari siapapun yang akan mendapatkannya. Sudah ter-enhance pula, dan Siren rupanya mereka udah melakukan pergerakannya terlebih dahulu ke area Lord. Sudah diinisiasi, tapi Panzer maju ke arah depan. Mau Wave Dragon ke siapa, malah kali ini Panzer yang dalam bahaya. Flick out, kabur flicker sudah digunakan. Dan inilah dia, EVOS mereka sangat pandai dengan tarik ulurnya. Maju mundur, nggak bisa diamankan. Zoidbeat melenggang ke kanan ke kiri, tapi Winter Radiance sudah digunakan. Zoidbeat dalam bahaya. Altamis pun langsung dengan
dispersionnya dia ke arah belakang. Dan untuk mengamankan seorang Zoidberg, komit yang sangat total dari Siren Esports. Evo sayang banget tadi kayak agak sedikit terpecah belah ya. Dari Irisnya coba untuk split push tapi nggak bisa. Sementara di sini lihat Hansning benar-benar dikejar masa, ramai banget, nggak boleh bisa kemana-mana juga. Iya. Benar, satu persatu di pick off oleh tim Siren. Tapi lihat di area top lane ada Iris yang melenggang bebas pula. Sementara dari teman-teman Siren, mereka ingin mengamankan Lord yang kedua ini di menit yang ke-16. Dan rupanya dengan satu Azir di area top lane cukup untuk mengusir Iris yang ingin melakukan split push di area top lane. Mau ngeret tapi pun tak bisa. Kali ini Lord tinggal separuh HP lagi. Semuanya sudah komit dari tim Siren, tapi Evo pun mereka langsung merespon dengan mendekati ke area Lord Pit. Tapi rupanya di sini Azir harus tumbang terlebih dahulu. Sudah nggak ada Immortality dan Panzer. Iris dalam bahaya juga. Di arah depannya, di arah depan Iris, tapi ada diversion langsung ke arah belakang. Nggak mau dikasih tentunya, tapi base-nya tak bisa dihancurkan. Iris seorang diri, nggak ada minion yang membantu dia. Kalau ada katapult satu lagi aja, wah itu udah hilang sih. Semua orang nggak ada yang notice di sana. Iris benar-benar bisa nyicil base-nya. Walaupun yang tadi sayang banget gak ada minion yang untuk nebein ya, tapi at least udah bisa ngamanin Lord-nya dari tim Evo sendiri. Ini bakal jadi turntable tentunya. Iya, Playoff Dragon langsung dikeluarkan dan Tempest Oblate ke arah belakang. 2, 3 hero sudah tumbang dari tim Siren. Tersisa 2 saja dan Invis kali ini sendirian. Dia bertahan di area mid lane. Iris melihat kesempatan yang sangat besar. Dia langsung kasih pressure yang sangat besar. Dan Evos mereka kali ini tentunya dengan sangat nyaman membalikan keadaan lagi. Lord pun akan hadir di area top lane. Dan yang nggak boleh dilupain adalah super minion yang akan bergerak bersama mereka. Ya, capek sih mukulin gerobak ya. Itu dia. Capek banget dan sementara masih butuh 18-22, 16 detik lagi untuk 3 player dari Siren. Harusnya buru nggak ya untuk defensif nih? Bisa Invis sama Azernya doang. Iya, itu dia maju ke area dalam base yang boleh dikeluarkan. Dan Azer sudah nggak bisa berbuat apa lagi. Flicker digunakan pun nggak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Ini seorang diri di area depan menahan semua damage yang dikeluarkan oleh tim Evo. Tapi satu persatu hilang lagi, baru hidup sudah mati. Dan Evo Esports akhirnya memenangkan game yang pertama. Congratulations and celebration. Ini damage-nya sakit ya dari Evo karena rambutnya yang berwarna-warni. Kemarin malah ada yang di Kuncir. kuncir